Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatul kitabi. Qala as-saykhu al-faqihu as-salihu az-zaidu Abdul Malik Ibnu Abdullah ghafarallahu lahu. Amla alayya syaikhi al-ajallu as-zaidu as-sa'idu al-muwaffaqu hujjatul islami Zainuddin syaraful ummati Abu Hamid Muhammad Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhahu wa rafa'allahu fil jannati darajatahu. Hadzal kitabu al-mukhtasaru wa huwa akhiru kitabin sannafahu walam yastami'u minhu illa khawasu ashabihi wa huwa alhamdulillahi al-malikil hakimi al-jawadil karimi al-azizir rahimi alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus Masjid Jami' Nurul Yakin, diantaranya Ustaz Mursal, Ustaz Yasin, Ustaz Arifin, Ustaz Haji Sahrawandi, Ustaz Haji Al-Maliki ya, dari Masjid Nurul Islam ya, tokoh masyarakat ya. Bapak Haji Ahmad, Bapak Haji Abdullah, Bapak Haji Budi, Bapak Ahmad, Bapak Fauzi, dan Bapak Khairul, dan para asatidz lainnya, bapak-bapak, para remaja hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan izin Allah kita bisa hadir kembali di majelis Islam kita ini. Mudah-mudahan niat dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, Masjid Nurul Yakin telah menyiapkan buku Minhajul Abidin Ilal Jannati Rabbil Alamin. Ya, bukunya cakep, cetakannya juga bagus, ya, jelas, ya, ada ayat Qur'annya, ya, surahnya, ayatnya, ya. Dan ini buku meskipun halamannya sampai 212, tapi syarahnya 2 jilid 1000 lembar. Ya, kalau kita syarahnya ya ada 1 jilid 500 lebih, jilid kedua 500 lebih. Ya, taruhlah 1000 lembar. 1000 lembar kalau kita baca 100 tahun juga belum habis. 2 minggu sekali. Ya, ya. Tapi yang penting kita niat thalabul ilmi. Nah, di sini ada itu, ya, atau kita lihat di sini ada Al-Fahros namanya itu, ya. Jadi kalau kita baca buku baru, yang kita lihat fahrosnya, ya, isi buku. Jadi dari isi buku kita tahu apa yang dibahas oleh buku ini. Itu tata caranya itu kalau kita mau beli buku, lihat fahrosnya, ya, isi buku, daftar isi buku. Apa itu? Apakah kita punya kepentingan apa enggak? Habis itu baca muqaddimah. Muqaddimahnya itu ada tuh. Nah, di situ kita tahu tuh buku ini membahas apa, tujuannya apa, ditujukan buat siapa. Itu paling penting tuh muqaddimah. Kalau kita nggak baca itu, kita nggak tahu. Nah, jadi setelah kita lihat daftar isi, udah ada gambaran, ya. Apalagi di sini tuh, udah ada tuh, ya. Yang dibahas di sini ada 7 aqobah. Aqobah itu kesulitan, ya, kesulitan yang akan kita hadapi, ya. Kayak kita naik ke gunung namanya aqobah, ya. Fakku aqobah, ya. Sulit kan membebaskan budak. Nah, di sini aqobatul ilmi, sulitnya menuntut ilmu. Aqobatul taubah, sulitnya menuntut
apa namanya, bertaubat. Nah, di daftar kitabnya ada itu dijelasin pecah-pecah nanti itu ya. Jadi kita baca muqaddimahnya ya, supaya kita ada gambaran ya, yang akan kita baca itu buku siapa yang nulis ya, latar belakangnya bagaimana ya, mengapa dia bikin buku ini ya, supaya kita ada gambaran. Baik, Bismillahirrahmanirrahim ya, dimulai dengan membaca Bismillah ya. Jadi apa saja supaya kita membiasakan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah, Zat yang maha suci ya, Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Nah, supaya kita mengikuti Allah, yaitu memiliki kasih sayang kepada makhluk Allah. Terus khutbatul kitab. Khutbatul kitab itu maksudnya muqaddimahnya lah ya, kayak kita khutbatul nikah ya, ada kan tuh ya. Jadi apa ini khutbatul kitab, apa isinya begitu ya. Baik, qala as-syaikhu al-faqihu as-salihu. Qala berkata, as-syaikhu dari segi bahasa orang yang umurnya 40 tahun ke atas. Itu dalam bahasa Arab namanya syaihun ya. Jadi kalau udah 40 ke atas sudah tua dah namanya ya. Ya, makanya kata Nabi itu kalau udah umur 40 harus hati-hati ya. Falamma balagha arba'ina sanatan ya, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, bersyukur, wa ala walidayya, bersyukur pada orang tua, wa an a'mala sholihan tarda. Terus satu ya. Jadi umur as-syaikh itu umur 40 tahun ke atas. Namanya dari segi bahasa as-syaikhu. Tapi dari segi adat, dari segi tradisi ya, as-syaikhu itu panggilan bagi orang yang memiliki kedudukan. Apakah kedudukan dalam pemerintah, apakah kedudukan dalam masyarakat, atau kedudukan dalam ilmu agama. Makanya di kita di Mesir ada kan namanya Syekh Azhar ya. Nah, Syekh Azhar itu panggilan mulia itu ya. Nah, kalau dari segi adat ya, orang alim umpamanya dipanggil Syekh itu bagus meskipun umurnya masih muda ya. Ya, biarpun masih muda, tapi kalau dia alim maka dipanggil as-syekh. Jadi nggak ada kaitannya dengan umur ya, walaupun dia masih muda, kalau dia alim yang dipanggil as-syekhu. Nah, di sini begitu juga, qala as-syekhu. Kalau bahasa kita mungkin kiai dah begitu ya, atau guru, muallim ya. Jadi ini panggilan di negeri Arab, namanya orang yang memiliki kedudukan secara adat as-syaikhu ya. Tadi itu falamma balagha arba'ina sanatan, ketika dia telah sampai umur 40 tahun, qala, dia berkata, dia berdoa, rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi kalau udah sampai umur 40 tahun, banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang tua, beramal soleh, kita jaga keturunan kita, anak-anak kita ya. Kita bertaubat, kita beramal soleh. Kalau udah 40, kalau di bawah 40, tungguin aja lo dah ya.
Ya. Tapi kalau udah 40 nih, hati-hati kata Nabi ya. Karena apa? Karena onderdil manusia itu sampai umur 40 tahun. Ya, kalau dari segi kedokteran sampai umur 30. Oh, dalam Islam kata Allah sampai umur 40. Ketika lewat 40 mulai dah tuh. Ya, ada yang rewel dah ya. 50 apalagi, 60 wah parahan lagi, 70 udah. Nah, ya. Itu sunnatullah ya, jadi supaya kita hati-hati. Nah, qala asy-syaikhu di sini maksudnya orang yang alim. Al-faqihu, al-faqih itu dari kata al-fiqhu, artinya al-fahmu. Al-faqih orang yang paham tentang ilmu fiqih. Ilmu fiqih itu al-ahkamu al-amaliyatu al-muktasabatu min adillati asy-syar'iyyah. Tadi fikih itu hukum-hukum yang dilakukan oleh manusia. Itu namanya hukum fikih. Ya, yang diambil dalilnya dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi, dari qiyas, dari ijma. Itu 4 tuh sumber hukum fikih. Nah, fikih itu berkaitan dengan amalan manusia. Kayak sholat umpamanya, ya, puasa, zakat, haji, ya, amalan-amalan manusia lah. Amalan zahir, namanya fikih. Nah, ada lagi amalan batin, namanya akidah, al-iman. Rukun iman tuh al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi terus wal qada khair wa syarr, itu berkaitan dengan amal hati, iman namanya itu. Jadi ada zahir hukum fikih, ada batin yang berkaitan dengan iman kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada hari akhir semualah. Nah, sedangkan ini kitab tasawuf itu berkaitan dengan batin manusia yang berkaitan dengan ikhlas, syukur, sabar, tawakal, dengki, iri. Ini yang dibahas di sini. Ya, jadi tidak membahas masalah fikih, tapi ada hukum fikihnya. Ya. Nah, ini namanya kitab tasawuf, nanti ada dibahas. Jadi al-faqihu orang yang paham tentang ilmu fikih, ilmu yang berkaitan tentang perbuatan manusia. Bahkan ada yang mengatakan yang faqih itu adalah orang yang malamnya qiyamul lail, siangnya puasa, dan orangnya zuhud, dan amalnya banyak, ilmunya banyak. Itu namanya faqihun, ya. Orang yang paham. Kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi julukannya nih, as-syaikhu al-faqihu as-salihu. Siapa itu orang soleh? Orang soleh adalah orang yang semua waktunya dipakai untuk taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu namanya orang soleh. Meskipun awalnya dia suka berbuat maksiat, kemudian dia tobat dan dia berbuat baik, mati, namanya orang soleh. Ya, makanya orang yang berbuat dosa tobat dah, ya, tobat benar, ya, isi hari-hari kita dengan ibadah. Andai kata meninggal, cukup banget itu, ya, 70 tahun dia nggak benar, pas tobat baru sehari mati, masuk surga itu. Enak nggak tuh? Ya, kebalikannya 70 tahun ibadah, tahu-tahu murtad, mati, masuk neraka. Ya, nah, jadi namanya orang soleh. Az-zahid, nah ini julukannya nih, as-syaikhu al-faqihu as-salih az-zahidu.
Siapa itu az-zahid? Yaitu orang yang zuhud. Zuhud itu orang yang meninggalkan dunia, namanya zuhud. Tapi bukan berarti nggak punya. Dia punya harta, punya semua, dia punya, tapi dia nggak masukin dalam hatinya. Itu namanya zuhud. Kalau nggak punya apa-apa, itu bukan zuhud, susah namanya itu. Ya. Ya. Orang zuhud, orang yang punya semua, tapi dia nggak masukin dalam hati. Kontrol-kontrolnya banyak, hartanya banyak, dia makan sekedarnya aja. Itu zuhud yang cakep tuh. Ya. Ulama-ulama kita, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, ya punya harta, tapi hartanya nggak dimasukin di dalam hati. Hartanya ditaruh di laci. Jadi kalau di laci kan pergi keluar, ya. Kalau ditaruh di hati susah nggak? Susah. Jadi az-zahid yaitu zahid dengan warok lain lagi. Ya, kalau warok itu makan yang halal, menjauhi yang syubhat, itu warok. Kalau zuhud udah makan yang halal dan makan seperlunya, itu zuhud namanya. Orangnya zahid namanya itu. Ya, jadi kalau ada orang kaya, kontrol banget, ya, kayak Habib Umar hartanya banyak. Ya. Orang pada kasih, diambil, dikasih orang lagi, ya, disedekahin lagi, rumahnya, bangku kursi, orang kasih, beb ganti beb kursi, ganti, baru seminggu datang orang lagi, beb ganti, ya, dia kagak tahu tuh kursi, orang di dalam kamar orang dia, ya, itu namanya zahid, namanya itu abid, ya, di ibadah saja hartanya banyak, tapi hartanya sedekain, ya. Jadi namanya itu zahid. Jadi punya harta nggak aib, ya. Justru bagus kan? Kan dunia ini tempat untuk mencari surga kan. Nah kalau kita nggak punya harta, bagaimana? Mau bayar zakat, bagaimana mau nikah, bagaimana mau sedekah? Ya nggak aib. Yang aib itu kalau mendapatkannya dengan cara yang haram. Jadi zahid itu bukan nggak punya, tapi dia nggak masukin di dalam hati. Jadi lihat nih, syekh juga, pakih juga, soleh juga, ya, ilmu juga, soleh juga, zahid juga. Coba lihat. Kalau sekarang kita banyak alim doang, ya, ilmu doang, amalnya, zuhudnya. Nah, lihat nih. Orang-orang zaman dahulu, ya, dia udah pakai, udah soleh, zahid juga, wara juga. Siapa itu? Abdul Malik Ibnu Abdillah. Jadi kalau antara nama dengan nama itu Ibnu, alifnya nggak ada, ya, di sini nggak pakai alif, ya, tapi ada sih di 6 tempat. Kalau Ibnu ada alifnya, ya, tapi di sini enggak. Jadi enggak pakai alif. Jadi Abdul Malik Ibnu Abdillah, ya. Ghafarallahu lahu. Ya, semoga Allah mengampuni lahu dia. Termasuk juga walil mukminin wal mukminat. Semoga Allah mengampuni dia, juga mengampuni kita semuanya. Diampuni apa? Dzunubahu, dosa. Jadi ghafaro itu minta kepada Allah supaya dosanya dihapus di dalam catatan malaikat. Itu namanya ghafaro. Meminta supaya Allah menghapus catatan dosa kita yang dicatat oleh malaikat. Atau catatannya tetap ada tapi tidak dilihat oleh malaikat. Nah, berarti kan diampuni dosanya gitu, ya. Nah, ini masih baru aja nih, jadi kita atu-atu. Entar soalnya sih terus aja lah, ya. Ya, karena masih baru jadi perlu perkenalan, ya.
Amla, amla dari kata imla, ya, seperti abtadiul imla bismillatil aliyah mustadiran fauqa. Jadi abtadiu al-imla'a, aku mulai al-imla mendikte bismillatil aliyah, yaitu dengan nama Allah. Begini di sini begitu juga, amla yumli imla'an, atau bahasa kita mendikte, ya. Jadi gurunya mendikte, muridnya menulis. Dari sama dahulu guru ngomong, murid nulis, terus yang menyebarkannya muridnya. Nanti kata muridnya, qala Imam Syafi'i, qala Imam Ghazali. Imam Ghazali nggak menulisnya, muridnya yang menulisnya, yang menyebarkannya. Kayaknya suka ada gitu kan, qala. Karena apa? Karena yang menulis muridnya, ya. Baik. Nah, muridnya tulis. Nanti setelah kapan bukunya diringkas lagi. Mungkin ada yang kurang, ada yang salah, ada yang lebih, ditahqiq lagi, gitu. Maklum ini kan udah lama kita, ya. Amma alayya syaikhi, guruku mengimlakan kepada aku. Syaikhi, tadi kan syaikh tuh, ya, yang kalau bahasa kita guruku. Al-ajallu dari kata jalil, azza wa jalla, jalil yang agung, yang besar. Az-zahidu yang zahid, as-sa'idu yang bahagia, bahagia di dunia dan di akhirat. Al-muwaffaqu, muwaffaqu yaitu yang mendapat taufik, mendapat taufik dan hidayah, namanya muwaffaq, ya, sesuai dengan apa yang dia kehendaki dan diberikan kesesuaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya taufik, namanya al-muwaffaq, ya. Hujjatul Islami, yaitu panggilannya Hujjatul Islam. Kalau bahasa kita Dalilul Islam, ya, julukan Imam Ghazali, Hujjatul Islam. Zainuddin julukannya juga banyak, julukan Imam Ghazali, ya. Di antaranya Hujjatul Islam, Zainuddin, ya. Zain cakep, ad-din agama. Jadi agama yang cakep, Zainuddin namanya, ya. Guru kita almarhum Ustaz Zainuddin Abdullah, ya, itu namanya. Nah, di sini Zainuddin laqab, panggilan Imam Ghazali. Syaraful ummah, syaraf mulia, al ummah umat, ya. Kemuliaan umat. Siapa? Abu Hamid, itu namanya itu, ya. Muhammad Al-Ghazali. Jadi Muhammad yang pertama, Muhammad yang kedua pasti bapaknya, begitu. Muhammad yang ketiga pasti kakeknya, ya. Ya, orang zaman dahulu itu sangat perhatian kepada nasab. Kalau kita kurang, kita baru dua aja udah bin Fulan, ya. Ya. Orang Arab nasabnya nyambung, bin Syano terus. Kalau kita baru Syano bin Fulan, ya. Ada Fulan bin Fulan. Ya. Oke, kita perhatiin nasab kita, ya. Ya, catat bapak kita siapa, bapak kakek kita siapa, kakeknya kakek kita siapa. Anda kita sampai segitu tuh 4, nanti ke bawahnya dah anak kita, cucu kita, cicit kita, gitu. Jadi paling tidak kan nasabnya 7 nasab, 8 nasab, seterusnya tuh, gitu. Mungkin karena dulu kita kurang perhatian, ya. Jadi lihat nih, ya, Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghaza kebanyakan membacanya biduni tasdid. Al-Ghazali.
Ada yang membaca Al-Ghazali, tapi hanya satu orang, beberapa orang, kebanyakannya tanpa syiddah. Al-Ghazaliyu, ya. At-Tusi. At-Tusi itu kota yang ada di Khurasan. Kalau sekarang Tusi di Iran, ya, dekat kota Mashhad namanya itu, ya. Dulu itu kota besar, kota ulama, kota orang-orang ahli tasawuf, namanya di Tusi. Sekarang nih kota Tusi kecil, yang besarnya di sampingnya, yaitu kota Mashhad namanya. Nah, dia itu kota Tusi jalan yang dekat perbatasan Afghanistan. Ya, jadi salah satu kota besar dulunya tuh yang ada di Iran. Ya. Kalau sekarang sudah nggak begitu lagi, ya. Tapi peninggalannya dulu besar, tapi sekarang udah nggak ada. Kenapa? Waktu pemerintahan Mongol dihancurin, jadi nggak ada lagi peninggalannya, ya. Itu namanya Tusi, kota Tus, ya. Dulunya namanya Khurasan. Kalau sekarang yang ada di kota Iran. Qaddasallahu ruhahu, semoga Allah mensucikan ruhnya. Wa rafa'allahu fil jannati darajatahu, semoga Allah mengangkat derajatnya di surga. Jadi doa tuh, ya. Semoga Allah mensucikan rohnya dan mengangkat derajatnya di surga. Hadza kitabu, ini kitab Al-Mukhtasaru. Al-Mukhtasaru kalau bahasa kita ringkas. Kalau dalam bahasa Arab, maqalla lafzuhu wa kathura ma'ani. Mukhtasar itu adalah yang kalimat-kalimatnya dikit tapi artinya luas. Itu namanya mukhtasar. Maka sekarang kita banyak kitabnya mukhtasar. Ya, diringkas. Jadi bagus kan? Mengapa diringkas? Supaya mudah kita menghafalnya. Kalau terlalu panjang susah, apalagi zaman sekarang, ya. Jadi kita ringkas. Yang udah kita baca kita ringkas. Kalau kita di kampus, ya, anak saya tuh Farhan, dia ngambil S2 di UIN, itu waktu semester pertama dan kedua itu ngambil mata pelajaran itu satu semester sampai 8 mata pelajaran, dan diperintahkan untuk membaca buku yang tadinya umpamanya 400 halaman diringkas menjadi 50 lembar. Coba lihat tuh, yang tadinya 500 halaman diringkas supaya menjadi 50 lembar. Coba lihat tuh. Nah, jadi intisarinya. Jadi dari membaca buku diringkas lagi, sehingga keluarlah dari kita mendapat. Nah, jadi kalau mau baca buku tuh begitu, diringkas. Kita baca, kita ringkas. Nanti tinggal baca ringkasannya aja gitu. Karena kalau baca dari awal lagi habis waktu kita, ya. Itu ya, metodenya begitu. Makanya tuh mereka cepat sekali. Baca dulu semuanya, nanti ditandain. Habis itu diringkas. Mungkin kalau 50 halaman rumit. Dari 500 halaman diringkas menjadi 300 halaman. Ringkas lagi menjadi 200, ringkas lagi menjadi 100, ringkas lagi menjadi 50 halaman. Bisa diringkas lagi, tinggal berapa aja dah, begitu ya. Nah, itu intisari ilmu tuh. Namanya mukhtasar, ringkasan. Jadi bagus supaya cepat kita menghafal. Jadi yang kita baca ini secara umum, baca cepat. Nanti kita ulangin lagi bacanya dengan lambat. Nanti kita ulangin lagi bacanya. Sambil kita menandain yang penting-penting. Nanti pas kita mau ujian, tinggal baca yang kita tandain aja gitu. Itu triknya itu belajar.
Jadi namanya mukhtasar, ringkasan. Wa huwa akhiru kitabin. Dan ini kitab yang paling terakhir, sannafahu. Sannafa sama dengan allafa, ya. Kita suka mengatakan qolal musannifu, ya, atau qolal muallifu. Kalau musannif itu katanya mengarang buku yang wajib, makanya dikatakan musannif. Kalau muallif mengarang buku yang enggak wajib, gitu. Atau musannif mengarang buku-buku zaman dulu, buku-buku besar, namanya musannif. Nah, kita suka mengatakan qala musannifu rahimahullah, ya. Sannafahu yang dia karang. Jadi zaman dahulu sudah ada itu yang namanya mengarang buku. Karena dengan ada karangan buku, jadi yang lainnya bisa membaca. Coba kalau nggak ada karangan, bagaimana kita? Jadi bagus kan? Ya, bagi yang bisa mengarang buku, silahkan. Walam yastamilhu minhu illa, dan tidak ada orang yang mencari ilmu ini. Maksudnya yastamilhu ayat tolaba, yang mencarinya dengan sungguh-sungguh. Illa, kecuali khawasu ashabihi, orang-orang yang khusus dari sahabat Imam Ghazali yang sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu ini, kecuali khawasu ashabi. Siapa itu khawas? Yaitu orang-orang khusus, teman-teman Imam Ghazali, murid-muridnya yang alim, yang sungguh-sungguh, yang abid, yang soleh, yang mempelajari buku ini. Lihat tuh, ya. Wahua, yaitu, ini kan khutbah kitab nih, ya. Alhamdulillah. Tadi baca bismillah, kemudian membaca alhamdulillah. Kalau dalam khutbah Jumat, alhamdulillah itu wajib. Mazhab Syafi'i kalau nggak ada alhamdulillah nggak sah, karena itu rukun dan harus pakai bahasa Arab, ya. Tapi kalau yang lainnya baca alhamdulillah sunnah, ya. Termasuk juga di dalam baca doa supaya kita mulai dengan alhamdulillah, ya. Dan haram kalau kita makan yang haram terus kita bilang alhamdulillah, ya. Atau melihat orang yang kena musibah kita bilang alhamdulillah, ya. Jangan, ya. Jadi alhamdulillah itu pujian. Alhamdulillah bahasa lughahnya, ya, bahasa dari segi bahasa artinya as-sana'u, yaitu pujian. Alhamdulillah di sini pujian yang ditujukan lillah, hanya kepada Allah. Jadi yang wajib dipuji hanya Allah. Jadi kita bilang alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini pertama pakai hati kita mengakui bahwa nikmat dari Allah. Yang kedua pakai mulut mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga pakai anggota badan kita mengamalkan rizki yang Allah kasih, itu namanya alhamdulillah. Jadi pakai hati, pakai mulut, pakai anggota badan. Umpamanya sehat, kita bersyukur bagaimana? Kita gunakan sehat itu untuk ibadah. Mulut kita bilang alhamdulillah, hati kita mengakui itu datangnya dari Allah. Makanya paling penting itu mengucapkan alhamdulillah. Terus al-maliki. Ya, makanya dalam Al-Fatihah itu
kalau riwayat waras ya, kayak di Maroko, Jazair, itu kalau baca Fatihah ya, habis baca bismillah semuanya, maliki yaumiddin ya, bismillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, enggak panjang. Ada yang baca maliki yaumiddin 2 harokat, ada yang langsung maliki yaumiddin. Kalau di Maroko rakaat pertama, rakaat kedua. Tapi di kita ada yang mengatakan rakaat pertama panjang maliki yaumiddin, rakaat kedua pendek maliki yaumiddin. Mengapa? Karena sunnahnya rakaat pertama bacaannya panjang, rakaat kedua pendekan, gitu alasannya itu. Maka ada yang membaca maliki yaumiddin, rakaat keduanya maliki yaumiddin. Artinya sama, maliki sama, yaitu penguasa, malik yang memiliki semua alam ini, al-malik Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hakim, al-hakim yang maha bijaksana. Artinya apapun yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batilan subhanak. Kenapa? Karena Allah al-hakim. Hakim itu kalau zaman dahulu, al-hakim itu dokter. Ya, orang yang ahli hikmah atau orang yang punya ilmu pengobatan, namanya hakim, namanya zaman dahulu ya. Atau tabib ya. Jadi al-hakim orang yang maha bijaksana. Sedangkan di sini al-hakim Allah yang maha bijaksana. Di sini maksudnya semua yang Allah ciptakan nggak ada yang sia-sia. Meskipun bagi kita, buat apaan bikin ular ya, bikin tikus, bikin nyamuk, buat apaan ya kan, bagi kita. Tapi bagi Allah semuanya ada hikmahnya. Itu namanya al-hakim, yang maha bijaksana, yang maha mengetahui hikmahnya. Kita nggak tahu ya, jadi pasti ada hikmahnya. Al-Jawad, al-Jawad dari kita al-Jud. Fa inna min judika dunya wa dharata'a wa min ulumika ilma lawhi wal karami. Fa inna min judika, bukan fa inna min juhdika, bukan. Kalau juhdun itu capek. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala, juhdun. Tapi di sini al-judu, kedermawanan. Fa inna min judika, jim wawu dal, bukan jim ha dal ya, hati-hati ya. Fa inna min juhdika, beda ya. Tapi kalau kita nggak paham ya nggak ada masalah. Tapi kalau kita paham salah artinya ya. Fa inna min judika, ya, dari kata al-jud jawad, yang maha dermawan. Jadi Allah ya. Kalau kita minta, Allah kasih. Kita nggak minta, Allah marah. Itu namanya jawad. Udah ya, cukup lah ya. Ya kalau mukadimah nggak apa-apa ya. Entar kalau itu jalan tol los saja ya. Ya. Sampai al-jawad. Al-Fatihah. A'udzu billahi Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa bihamdihi wa mas'ina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa sayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.